Saudara-saudara, di dalam kehidupan setiap kita di dunia ini selalu ada aja ya yang menjadi tantangan kita, yang menjadi halangan untuk setiap kita mau maju. Terlebih lagi kita yang mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, kalau kita cari kebenaran di dunia ini, betul-betul kita akan putus asa. Tidak akan mungkin kita bisa temukan kebenaran atau keadilan. Ada banyak orang-orang percaya mencari keadilan itu justru dari dunia. Ini yang membuat banyak iman menjadi goyah. Ini yang membuat tidak ada perbedaan antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Terkadang ada yang banyak yang mengatakan orang tidak percaya lebih baik kelakuannya daripada orang tidak percaya. Ada yang berkata juga bahwa orang dari agama lain. Bahkan ada temannya Ivan itu pindah dari dia anak Tuhan, terus pindah agama seberang. Banyak teman-temannya bilang, sekarang dia kok jadi lebih baik dari dulu. Saudara, kemudian ada banyak hal kalau kita mencari, ini yang membuat orang percaya menjadi bingung. Dunia juga bisa memberikan sesuatu. Bahkan bisa menjadi sumber kekuatan, bisa menjadi atau memberi hal yang lebih baik daripada dapatkan dari orang-orang percaya atau dari Tuhan. Saudara, kita perlu mengenal kebenaran dari firman Tuhan ini, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Kalau kita nanti ya mencari keadilan di dunia, kita tidak temukan, putus asa. Cari di Tuhan, di lingkungan orang-orang percaya, wis podo wae. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang putus asa. Mau kemana lagi? Tapi kita mesti tetap percaya bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran. Orang benar itu akan hidup oleh iman. Kita jangan terlalu tergoyahkan dengan fakta atau realita dalam kehidupan kita, di seputar kita. Di seputar kita itu ada orang percaya, ada orang tidak percaya. Memang dua-duanya bisa memberikan sesuatu yang kontradiksi. Ada kadang-kadang orang yang percaya bisa memberikan keadilan sesuai dengan firman Tuhan. Tapi dari sisi lain ada orang-orang dunia yang juga bisa memberikan keadilan-keadilan yang kita bisa katakan, oh ya ini betul, ini betul. Yang bingung itu kan orang Kristen atau orang percaya yang duniawi, itu yang bingung. Tapi kita nggak perlu bingung, orang benar akan hidup oleh iman, amin. Keperbuatan segala tingkah laku kita itu prinsipnya sesuai atau seiring, seirama, sejalan dengan firman Tuhan. Itu aja. Kalau tidak ada di dalam firman Tuhan, jangan segan-segan berkata no. Itu saja, saudara. Menjadikan kita itu hidup tidak ada beban. Masa sih jadi orang Kristen mau cari sungguh-sungguh, cari Tuhan sungguh-sungguh, terus dibingung-bingungkan gitu sama Tuhan? Tidak mungkin toh. Saya tidak pernah bingung, saudara. Setelah saya betul-betul tahu, ini loh kebenaran firman Tuhan yang bisa memberikan kemerdekaan. Ini loh firman Tuhan yang bisa memulihkan kehidupan kita. Ini loh firman Tuhan yang bisa memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang terjadi. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman harus didasari oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara, kita akan baca dulu di dalam 1 Korintus ya, pasal 6, ayat 1 sampai 10. Keadilan ini seringkali digambarkan seperti ini, ya, timbangan. Salah, benar. Kalau salah ya dihukum, kalau benar ya diberi reward, itu adil. Tapi keadilan di dunia ini sudah kabur. Bahkan di tengah atau lingkungan orang percaya pun juga kabur. Ada digambarkan dengan timbangan ditambah palu. Karena vonisnya itu, ketoknya terakhir itu
hakim, biasanya megang palu ini kan hakim. Kalau sudah diketok dok ini ya udah, ya itu keputusannya. Tapi kalau dok ini setengah adil itu susah sudah. Atau dok ini tidak adil, kita tidak bisa apa-apa setelah digedok. Ya, ini gambaran-gambarannya. Kita baca dulu saudara, saya sudah kutip sih sebetulnya ayat ini. Di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ini ke depannya orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia, saudara. Jadi kalau masalah-masalah perkara-perkara yang tidak berarti dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebetulnya seharusnya kita bisa mengatasi. Asal betul-betul kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Jadi ini latar belakang di jemaat di Korintus itu kebanyakan penetuannya atau hamba Tuhannya itu terlalu nganggap enteng. Wah ini masalah nggak berarti, itu jemaat-jemaat selesaikan itu. Jemaat, ya itu tadi yang disebut jemaat-jemaat itu pasti jemaat yang percaya tapi duniawi. Ini yang bingungi saudara. Kita jangan mau menjadi orang percaya tapi duniawi hatinya. Ini bingungi, betul-betul bingungi. Membuat kacau. Yang membuat kekacauan itu ya orang-orang percaya tapi yang duniawi hatinya. Wacau balau itu. Tapi ya faktanya seperti itu harus kita hadapi. Makanya saya berikan kuncinya. Pegang baik-baik firman Tuhan. Udah gak ada yang lain. Lanjut ya ayat 5. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya. Jangan cuma main diserahkan kepada jemaat yang duniawi tadi. Kemudian ayat yang ke-6, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya. Mencari keadilan malah lari kepada orang-orang tidak percaya. Minta nasihat, minta saran, minta ini. Saudara, tidak ada dasar sama sekali orang-orang yang tidak percaya di dalam Tuhan untuk memberikan keadilan kepada kita. Sebab kebenaran itu firman Tuhan. Saya yakin. Ayat 7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Jadi kalau kita di dalam Tuhan sungguh-sungguh ya, masalah itu sebetulnya selalu ada jalan keluar. Bukan cuma nyanyian doang. Apa? Dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Apa itu? Dalam Yesua, lagunya itu. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu. Gagal. Untuk masalahku, untuk agaknya. Tapi kok ngadepi masalah, gimana sih? Ingat ngaku itu, untuk masalahmu, untuk masalahku. Yang gagal gitu loh juga ngadepi. Jangan cuma nyanyiannya. Padahal sebetulnya ayat 7 ini ya, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara, kalau seandainya satu ketidakadilan terjadi atas kita, kalau kita percaya, nggak usah mikir-mikir gimana caranya balas ya. Nggak usah. Kita punya Tuhan yang adil.
Tuhan pasti akan intervensi. Makanya selalu saya kan nggak terlalu komen apa-apa kok, dijelekkan, digini, silahkan saja. Wong kita itu memberitakan atau mengajarkan kebenaran kok. Siapa yang jadi pembela kita? Yang punya kebenaran. Saudara, justru kita ikuti saja firman Tuhan, dijahati orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Menang kita. Nah ini loh saudara, adanya saja perkara di antara kamu seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapakah kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Merasa dirugikan sesaat itu, sebentar aja. Tuhan pembela kita. Amin. Ayat 8, tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Tidak suka ketidakadilan, tapi melakukan ketidakadilan. Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Saya selalu memberi nasihat, kalau misalnya belanja atau beli sesuatu, kalau kita sedang bangun, biasanya banding-bandingkan harga bahan bangunan dan sebagainya. Itu kita ya bukan cari yang murah-murah gitu, yang murahan, enggak. Merek yang sama, kadang-kadang 1-2 toko itu kan harganya beda. Ya cari yang murah, harga yang termurah dari barang yang sama, bukan nyari barang murahan, enggak. Nah untuk supaya dapat murah, saya selalu memberi nasihat di tempat ini. Jangan bilang, ini untuk gereja. Ini yang beli ini pendeta loh. Ini rumahnya pendeta, saya paling gemes. Kita harus betul-betul, loh itu harus pinter-pinter kita sendiri, bandingkan harga, kemudian kita nawar, itu enggak salah loh saudara. Nawar itu enggak salah. Tapi jangan berkedok ala rohani. Nanti ada apa-apa sedikit, nunjukkan ada kaitannya apa. Gitu ya. Misalnya diperlakukan tidak adil. Waktu saya ketemu dengan seseorang yang tokoh lah di Jawa Timur ini. Bilang, dia karena tahu saya ada Ivan di situ. Tahu kami ini dari kalangan rohani, pendeta ya. Dia cerita-ceritanya orang gaul saudara. Orang gaul itu begitu, banyak ceritanya, pengalamannya banyak. Waktu yang dihadapi pendeta, ya dia ingat pengalaman apa yang berkesan bersama dengan pendeta. Gitu kan ya, oh saya punya pengalaman, kemarin saya dari Jakarta naik pesawat, kemudian berangkat 2:30, jam 3 mestinya pesawatnya, terus tunggu pesawat-pesawat yang antrian di bandara itu baru 3:30 take off. 4 saudara. Ke Surabaya biasanya 4:30, 5:30 ya jam 5:45 kan nyampe kan. Itu baru landing jam 6. Jam 6 muter-muter dulu. Karena hujan di Juanda. Mau ke Denpasar hujan. Hujannya sampai deres banjir. Mau ke Semarang hujan juga Semarang. Balik Jakarta ya hujan. Muter-muter di atas. Situasi seperti ini kalau muter-muter di atas 2 jam, pasti pikirannya Air Asia ini. Saudara, nah ini orang tersebut ya dia tanya sama pramugaranya, kenapa kok kita lama? Hujan ya, dia jelaskan, mau ke Denpasar hujan, mau ke ini hujan. Kemudian saudara, ada seorang duduk di sampingnya, sudah landing ini, jam 6, yang tokoh ini yang kami ketemu, senang, bersyukur. Dia malah bilang puji Tuhan. Nggak tahu dia biasa mengucapkan begitu atau karena menghadapi kami, puji Tuhan. Dia ngomongnya gitu. Saudara, nggak taunya orang di sebelahnya manggil pramugarinya. Sudah landing ini. Ini gimana sih? Saya tahu jam berapa saya tadi. Mestinya pesawat ini kan jam 3. Saya berangkat dari rumah siap-siap. Kemudian baru jam 6 gini, saya ini sibuk, acara saya padat. Tahu siapa saya? Saya ini pendeta tahu. Waduh itu yang gak enak, saya jadi mak diak. Wah ini pendeta lagi. Ya,
Itu ceritanya orang loh ya saudara. Jangan saudara bilang, Pak Loki ngerasani pendeta. Enggak. Saya dapat ceritanya orang, saya sampaikan. Saya takut ngerasani pendeta saudara. Karena saya sendiri juga pendeta. Kalau nanti saya ngerasani pendeta, saya di luar dirasani. Enggak ngerasani aja dirasani di luar kok. Apalagi ngerasani, ya kan gitu. Tapi ini firman Tuhan berkata, mengajarkan kepada kita. Kenapa sih kita tidak mau menderita kerugian? Banyak yang komplain. Dikasih tahu, udahlah Pak, kita bersyukur bisa landing ini aja. Ya toh semua bersyukur. Sampai berdiri antri itu mau keluar juga ngomel-ngomel Mas. Sampai orang yang di belakang. Nah, beliau-beliaunya ini duduknya di kelas bisnis. Yang di belakang, kenapa sih ribut? Wah, ada yang terus, kenapa ikut-ikut? Nah, tokoh ini tadi yang duduk jejer. Udahlah Pak, kita bersyukur. Tidak usah ikut-ikut, dibentak sekali saudara. Tidak usah ikut-ikut. Dia bilang dalam hati, aduh dia belum tahu siapa, kalau tahu tak tempeleng orang ini. Saudara, tapi sampai berdiri ribut-ribut di belakang sudah panas. Ada satu tuh yang mau maju. Dia sudah tahu ini pendeta, terus ribut dipukuli nanti kan tambah malu-maluin gitu. Akhirnya dia bilang, dia nyelimur ini orang yang sudah panas ini ngomong-ngomong. Ya memang itu gimana. Dia keselimur sudah terus dingin. Akhirnya bapaknya tadi, bapak pendeta tadi sudah jauh. Ini berhikmat sekali, bijaksana. Bijaksana. Saudara, hal-hal seperti inilah yang membuat kekacauan atau kebingungan bagi kita orang percaya. Dengan catatan orang-orang percaya hidupnya kayak gitu. Sedangkan orang yang tidak percaya, seolah-olah dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang hikmat, penuh hikmat. Ini yang membuat kita bingung. Banyak orang percaya akhirnya, wis gak firman-firmanan. Padahal ini firman Tuhan adalah kebenaran. Jangan kita beranjak atau beralih noleh kepada yang lain. Pusatkan fokus kita kepada firman Tuhan. Pasti betul. Ayat yang ke-9, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Janganlah sesat orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Ini firman Tuhan loh saudara. Kadang-kadang kita terlalu ngentengkan. Jangan sesat, makanya Paulus sampai keras begitu ya. Orang tidak adil itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya harus bertindak seadil-adilnya. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita mengikuti firman Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus memimpin kita. Di luar itu tidak bisa. Orang percaya mengandalkan otaknya juga nggak mungkin dia bisa bertindak. Orang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Bahkan dikatakan jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Apakah ini semua ada masih di dalam diri kita yang mengikat kita? Ya kalau pikiran datang, ini bahaya ini, usir. Nah itu memang faktanya seperti itu. Jadi kita jangan merasa tertekan, aduh bagaimana ya saya ini dituntut untuk hidup kudus, enggak kudus-kudus ini gimana? Terus takut, terintimidasi. Jangan saudara. Kedagingan kita ini memang terus menyuarakan suara-suaranya. Apa suara kedagingan? Yaitu iri hati, benci, cabul, berzina. Itu kedaging, itu suara kedagingan. Tapi jangan lupa kita ada Roh Kudus. Begitu suara kedagingan itu muncul, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ya itu kehidupan fakta yang saudara dan saya hadapi itu kayak gitu. Jadi jangan merasa terintimidasi, tertekan, tidak kudus-kudus, kapan kudusnya. Ya memang tidak ada yang kudus. Tapi suara kedagingan begitu muncul, perangi, usir. Ya itu tindakan kita. Ada seorang,
salah satu guru di SAP bilang, orangnya pinter. Dia bilang, orang laki itu kalau enggak mesum, ya munafik katanya. Terus saya bilang, karena sama istri saya, karena istri saya nyampaikan, dulu Pak itu bilang, orang laki itu kalau enggak mesum, ya munafik. Karena istri saya kan bukan laki, yang laki kan saya. Jadi saya ngerti, ya memang betul. Tapi kita di dalam Tuhan, pikiran mesum, tolak itu kedagingan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita ngakui, tapi kita juga enggak munafik. Saya ngomong begini, apakah munafik? Enggak munafik ini. Ada jalan keluar di dalam Tuhan, saudara. Saya jawabnya, juga laki toh, perempuan juga. Enggak. Ya sudahlah, perempuan diciptakan lebih kudus. Selama kita hidup di dalam daging, suara kedagingan itu masih muncul. Masih muncul. Makanya saudara dan saya perlu Tuhan. Jangan cari hikmat dunia, jangan cari keadilan di dunia, jangan cari apa-apa dari dunia. Kecewa kita. Ya, ini ayat-ayatnya. Sekarang kita lihat di dalam ayat 1 tadi, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Ayat 6-nya, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Tidak nemukan keadilan. Saudara, saya ingin gambarkan itu begini. Saya nemu mainan baru soalnya. Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang keadilan. Keadilan ya, kata yang kita bisa lihat di sini. Keadilan. Kita cari di dunia orang-orang tidak percaya, kita tidak nemukan. Di lingkungan orang percaya, kita juga enggak ketemu. Nah, sekarang bagaimana? Kita lihat ya, orang percaya, orang tidak percaya. Dua-duanya enggak ada ini, kita enggak temukan. Enggak ketemu dua-duanya. Sekarang kita mestinya kemana? Apa yang harus saudara dan saya perbuat? Apakah kita menyerah tanpa ada keadilan? Sedangkan kita selalu setiap hari bahkan setiap saat itu ada saja persoalan masalah. Saya dulu mikir, enak ya, pokoknya di gereja itu dulu waktu panggilan pertama, dipanggil Tuhan, pelayanan sepenuh waktu, enggak urusan sama pemerintahan, enggak urusan sama orang, enggak urusan sama dunia ini, urusannya itu rohani, suasana surga terus. Itu saudara pikiran saya. Tapi begitu saya masuk, lah kok bodoh aja gini. Ini kan lebih parah kan? Ini yang sedang saya hadapi waktu itu. Mencari keadilan yang biasa hidup dari lingkungan orang percaya, tidak ketemu. Berada di lingkup orang percaya, sama aja, tidak ketemu.
Saudara, saya itu dibesarkan di keluarga yang tadi itu percaya tapi duniawi itu. Tidak lahir baru. Saya di lingkungan sekolah juga lingkungan orang-orang yang boleh dikatakan yang kafir sudah. Bahkan di lingkungan orang-orang yang seharusnya menentang kita, termasuk minoritas sekolah negeri. Kemudian saudara, saya baru sadar, ya, saya menemukan di lingkup orang percaya juga kayak gitu kan. Tapi kan kita terus belajar firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sampai hari ini ya masih banyak ketemu orang-orang yang tidak adil di dalam gereja misalnya, dalam lingkungan orang percaya. Masih banyak. Tapi tahunya saudara, hari-hari ini kan beberapa kali masih ada teman-teman SD itu telepon terakhir-terakhir ini. Terakhir-terakhir ini. Dulu berapa tahun yang lalu pernah ngajak kumpul-kumpul. Itu sudah berapa, kita belum pindah sini kok, masih di Kertajaya. Berarti udah 10 tahun lebih. Kumpul-kumpul gitu, udah kumpul itu kaget saya udah. Kayak gini ya situasinya. Padahal ini lingkungan saya dulu. Sekarang saya masuk di dalam lingkungan itu, ini seperti begitu menekan suasana bueda sudah. Bueda. Busananya beda, ininya cara ngomongnya beda. Waduh. Makanya 10 tahun sampai saya katanya ditelepon lagi, diajak lagi ketemu kumpul-kumpul. Saya tidak pernah penuhi sampai hari ini. Nah, beberapa ini telepon itu teman saya, dia itu kami dulu kan di Sidoarjo, kalau dia tinggal anaknya seorang angkatan laut di kompleks Juanda. Jadi kita sekolah itu masuk jam 8 atau setengah 9 ya. Dia harus berangkat dari rumah itu jam setengah 5 atau jam 5. Karena harus ikut bis. Jadi jam 6 kira-kira nyampe itu, ngapain? Sekolah baru jam 9. Jam 9 atau jam 10. Kami masuk siang karena sekolah ini nyewa tempat gitu. Harus gantian. Nah kemudian saudara, dia harus datang ke rumah saya. Saya suruh datang, ke rumah aja. Kan melewati bisnya kan, melewati di rumah. Nanti kita berangkat sama-sama. Dan berangkat pagi-pagi kan, ya mama saya itu ternyata memang murah hati. Gitu. Jadi kami sarapan ya hampir setiap hari itu sarapan di rumah dia. Dia ingatkan kemarin, jadi bos sekarang. Seorang kontraktor listrik katanya. Belum ketemu sih saya, tapi dia lihat di Facebook saya, Facebook bukan Instagram, dia lihat-lihat terus dia juga masukkan gambar-gambarnya. Saya baru lihat, keren sekarang. Dia cuma telepon 2 kali. Saya pengen kadang-kadang makan seperti dulu. Kayak kami sederhana sudah nasi, goreng tempe sama kecap lombok, makan sudah enak itu. Itu makanan yang terenak di dunia. Dia bilang, kadang-kadang kepingin juga makan seperti itu. Oh iya, kalau saya ya sudah lama kepingin gitu ya makan yang itu makanya makanan terenak di dunia. Saudara, sampai ingat dia itu. Tapi begitu karena hari Jumat, dia telepon, oh ya nanti ketemu lagi ya, saya mau ke tempat ibadahnya. Dulu saya nggak berasa, saudara. Hari-hari ini, ternyata Tuhan itu sudah membawa saya keluar dari lingkup seperti itu, tanpa terasa, kan? Puluhan tahun seperti sekarang ini, saya baru bisa melihat, iya memang beda. Di lingkungan orang-orang percaya, itu beda, saudara. Ngerti firman Tuhan lagi, beda, saudara. Sadar setelah puluhan tahun, terus kembali ke teman-teman, saya diundang sebetulnya. Ada salah satu teman yang SD itu juga mantu di Sidoarjo diundang. Nanti pengantinnya kan jam 7 sampai jam 9. Nah kita nanti cari tempat lain, paling setengah 10, jam 10. Kan kita lama nggak ketemu, jam 10, ya enggak tahu sampai selesainya kapan. Sabtu lagi, saya cuma ketawa, hehehe.
Tidak mungkin lah saya sekarang. Oh iya sih pendeta. Ya, mereka tahu saudara, kalau saya pendeta. Ya akhirnya, wih kayak gitu kehidupannya. Kita yang sudah dibawa keluar puluhan tahun baru terasa. Wih, benar memang. Lingkup orang-orang percaya itu jauh lebih beda saudara. Sadar saya baru. Ya, jadi dari orang cari keadilan di dunia ini memang boleh dikatakan tidak ada. Tapi kita jangan berkecil hati. Tuhan itu luar biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan dari ayat-ayat yang lain ya. Kita lihat sekarang 1 Korintus 6 tadi ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri, ini lingkup orang percaya ini, kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Saudara, kenapa sih kita enggak menemukan keadilan di antara kita? Karena kita sendiri dalam kehidupan kita juga tidak adil. Kenapa? Misalnya kita diperlakukan sedikit beda, dia sudah merasa sudah. Saya punya pengalaman banyak kan, selama puluhan tahun jadi gembala. Dasar saya sebetulnya, dasar saya ini bukan orang yang sume, tahu sume itu ya ini ketawa kayak saudara lihat sekarang, sombong ya, sume. Padahal jauh dari sume masihan saya ini. Tapi dasar saya itu diam, cenderung inferior, tidak mau bergaul dengan orang lain. Ketemu orang ya cool, diem, biasa gitu. Kecenderungan saya begitu. Dasar saya. Awal-awal jadi gembala kan dituntutnya lain, saudara. Saya lihat gembala-gembala yang lain teman-teman, aduh luar biasa. Shalom, halo, ya, kalau saya enggak bisa, saudara, apalagi awal-awal ngomong shalom gitu aja, shalom, shalom, diem aja. Banyak yang komplain, kok enggak ketemu kok gitu, sombong. Udahlah saya berusaha memperbaiki. Shalom, sambil mesem gitu, tapi mesem cuma satu yang diangkat. Tambah tersinggung, mesem, gak niat gitu. Wis karuan gak usah mesem. Serba salah gitu loh. Makanya ada istilah saya, pendeta itu maju kena, mundur juga kena. Salah, maju mundur itu salah. Naik becak salah, naik mobil bagus baru salah. Badannya gemuk salah, badannya kurus salah. Semua salah. Kurus katanya gak diberkati. Naik becak katanya banyak dosanya enggak diberkati. Mobil baru korupsi katanya. Uang gereja dipakai. Gemuk katanya rakus. Makan apa aja enggak dijaga. Ini serba salah memang. Makanya saya sedeng-sedeng aja lah. Enggak gemuk, enggak kurus. Kadang-kadang kita ini susah loh saudara. Ya. Tapi saya kira bukan hanya pendeta. Semua kita pasti kan seperti itu kan ya. Ya memang dunia seperti ini. Tapi kita sendiri kalau mau menghadapi satu perubahan di dalam komunitas kita, harus dimulai dari diri kita. Kalau kita mau mendapatkan keadilan, berlaku bersikap adil. Meskipun tidak umum, tidak pada umumnya di dunia. Adil. Tidak gampang itu. Tidak gampang. Kadang-kadang ada orang tua sama anak-anaknya sendiri itu loh, tidak adil, tapi tidak sadar. Namanya anak yang berasa. Kalau saya diperlakukan beda. Hari-hari ini kami dengar banyak dari perebutan harta setelah ditinggal ayahnya meninggal, ya, ayahnya memberi wasiat, anak yang sulung enggak dikasih di wasiat situ. Mikirnya ayah ya ada beberapa usaha yang sudah pakai namanya dia.
Begitu meninggal, ribut. Itulah kuasa mamon. Ya kayak gitu. Cari keadilan di mana? Ya untung ada di antara kita yang dimintai keadilannya. Ya bagus. Saudara, kalau seandainya orang-orang sampai memanggil saudara, minta pendapat saudara, minta ditengahi, minta ini, bersyukurlah. Berarti orang tersebut melihat saudara adalah orang yang bisa dipercaya untuk memberikan keadilan. Amin. Kita harus adil. Bukan cuma sama anak-anak, sama pegawai, sama orang-orang di sekitar kita. Tetap saudara. Apalagi terhadap pasangan kita. Menantu-menantu sama mertua harus adil. Kalau pergi luar kota, jangan cuma orang tuanya saja yang dibawa. Mertuanya juga dibawain oleh-oleh. Harus adil. Lu bagaimana saya diperlakukan beda? Udahlah. Firman Tuhan berkata kalau kita mengikuti firman Tuhan, menuruti apa yang diajarkan dalam firman Tuhan, jangan takut, Dia Tuhan yang akan menjadi hakim kita. Artinya apa? Dia Tuhan yang akan memberikan hukum atau berkat. Dia Tuhan yang akan menjadi pembela kita. Diperlakukan bagaimanapun, asal kita sesuai firman Tuhan. Jangan takut, Tuhan yang akan jadi pembela. Luar biasa itu firman Tuhan, bisa dipercaya saudara. Jadi jawabannya kalau kita mencari keadilan di dunia, tidak ada. Keadilan di lingkup orang percaya juga enggak ada. Sebetulnya enggak juga. Di lingkup orang percaya enggak semua. Enggak semua saudara. Makanya tindakan 1-2 orang itu tidak mewakili seluruh komunitas. Dulu ada seseorang yang suka ngomong apa aja di luaran. Khususnya tentang nama Bapak, tentang orang-orang yang belum pakai nama Bapak, gini-gini. Kami no comment. Kami menghargai. Semua gereja-gereja yang baik hamba Tuhan yang belum disingkapkan, saya cuma mikirnya gini, ada waktunya gitu aja. Jangan kemudian dihakimi, itu bukan hak kita. Minggu lalu, saudara, saya punya pengalaman. Karena terjadinya di ibadah kedua, jadi saya ceritakan di ibadah pertama sekarang ini. Minggu lalu kan ada yang sharing, seorang misionari yang sudah 40 tahun di Papua. Ya. Pak siapa namanya? Pak Roger. Pak Roger ini kan dia penterjemah. Dia katanya ngerti linguistik, belajar gini-gini. Waktu kita bicara tentang nama Bapak, nama sesembahan dari agama lain dan sebagainya. Dia pertama yang kami ngerti, kami tahu itu. Tapi dia prakteknya terus ngomong gitu. Nah, saya sampai punya kesimpulan, kalau saya sampai resapi apa sih orang ini. Dia kalau ngomong firman, disambung pasti firman A gitu. Ada sambungannya. Firman A gitu. Nah, ibadah kedua, ibadah pertama kan 3 kali kan dia ngomong. Firman A gitu. Waktu ketemu saya bilang, gini Pak, ngomong jangan disambung, ngomong firman aja semua jemaat ngerti. Ya Pak, saya ini sudah 71, dia kayak agak tertekan, agak stres juga. Padahal maksud saya biasa aja. Bisa. Dia tahu, itu bukan nama sesembahan kita, tahu. Saya belajar linguistik, saya penterjemah, saya tahu itu. Tapi dia ngomongnya bla. Saudara tahu ibadah kedua, saya bisa keperucut ngomong firman A, bayangin, bukan A, tapi saya sambung, sampai katanya istri saya, Ivan, semua teman-teman di sini kaget katanya, kok kalian kaget, saya aja yang ngomong kaget kok, katanya istri saya yang tertawanya paling keras Pak Roger katanya. Oh iya tak, saya tidak sadar semua rata-rata ketawa. Tapi istri saya bilang yang paling keras Pak Roger katanya. Memang minta di Roger itu. Tapi Tuhan ingatkan apa? Loh pakai di luar waktu jabatan tangan. Dia jabati saya yang pertama. Saya terhibur karena Bapak tadi juga keperucut.
Jadi saya terhibur katanya. Saya nggak mau kalah jawabnya saudara. Ya terhibur, tapi itu artinya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saya bilang. Dia masih ketawa. Akhirnya saudara, Tuhan ingatkan. Makanya ya hati-hati, serangan balik itu hati-hati. Jangan menghakimi, jangan berbuat seolah-olah, wah salah, gini. Ya maklumi, gini. Ya oke. Tuhan ajarkan gitu itu, iya Tuhan. Kok bisa itu loh, saya ngomong, Bapak ini ya kalau ada firman pasti disambung. Udahlah ngomong firman aja, jangan disambung. Kok saya yang bilangi, saya yang nyambung Pak ya. Saudara. Saya sampai oke, berhenti, saya minta ampun dulu ya. Saya perlu minta ampun. Saudara. Tapi Tuhan ingatkan seperti itu. Cari keadilan di mana? Bukan kita loh Tuhannya. Bukan kita loh yang menghakimi. Tapi firman Tuhan yang ada pada kita, itu yang memberikan jalan kepada kita untuk kita mengambil keputusan, untuk kita bisa menilai, untuk kita bisa di dunia ini juga di lingkungan kita. Tapi orang yang tidak kenal firman Tuhan, belajar menilai hanya dari kata orang, ini bahaya. Seperti dulu ada seorang saudara di sini, sekarang sudah tidak ada, pindah udah. Pindah itu aja saya mau syukuran kok. Bukan berarti, ini bukan hati gembala ini, pindah kok syukuri. Enggak, masalahnya dia ini selalu membuat nama kita di luaran sono itu jelek gitu. Sampai kadang-kadang saya ini capek gitu. Begitu saya beritahu, enggak, saya bukan berarti enggak beritahu, saya kalau memberitahu, dia sendiri kalau ngomong, wah Pak Loki ngomong sama saya, udah dibombardir terus saya ini. Dikira saya ini enggak ngomongin gitu, saya ngomongin jemaat-jemaat yang lain. Kok dibiarkan aja lu, saya ini enggak biarkan, tak bombardir terus. Tapi ya akhirnya pindah, ya itu Tuhan atur yang terbaik mungkin ya. Saya enggak ngomong puji Tuhan, bersyukur, saya cabut lah omongan itu. Marahin nanti salah lagi. Tuhan atur, Tuhan tahu lebih baik. Akhirnya ya dia dipindahkan. Saudara, yang prinsipnya ya kalau kita lihat sekarang, bagaimana keadilan di masa yang akan datang? Ini cuman kita loh, saudara dan saya yang bisa menilai. Di dalam lingkungan orang percaya tidak ada keadilan. Ya, realitanya kan gitu. Di dunia orang-orang yang tidak percaya juga tidak ada keadilan. Sekarang bagaimana? Kemana kita mau mencari keadilan? Kalau sekarang saja sudah sulit mencari keadilan, apakah di masa yang akan datang masih ada keadilan? Lebih sulit atau menjadi lebih mudah cari keadilan? Di masa akan datang. Tidak tahu Tuhan kapan datang, tapi yang jelas di masa akan datang itu ya mungkin besok, lusa, tahun depan, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Bagaimana? Apakah menjadi lebih baik atau bagaimana? Saudara dan saya bisa jawab dari firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Jawaban itu ada pada diri kita, tambah sulit atau sebaliknya, mudah. Itu saudara dan saya yang bisa menilai. Dari mana? Dari ayat-ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ini yang akan datang ini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat,
tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kalau dari ayat-ayat ini, apa jawaban kita? Di masa akan datang, akan kita ketemu keadilan menjadi lebih baik atau menjadi tidak baik. Jawaban kita apa kalau kita tahu ayat firman Tuhan ini? Tambah, saudara. Tambah enggak baik, tambah sulit untuk mencari keadilan. Karena apa? Dikatakan di sini, pada hari-hari terakhir itu orang mencintai dirinya sendiri. Lu gua. Ada urusan apa lu? Oh, saya ini ngutang gini, enggak ada pekerjaan. Urusan lu. Udah, itu orang yang mencintai diri sendiri, saudara. Mencari kebaikan dari orang percaya. Gini. Orang percaya juga kena ini loh, hati-hati. Kalau yang percaya duniawi, tersontoh, tersandung. Datang ke pendeta orientasinya juga pada yang dunia ini. Tersandung lagi jawabannya, karena mencintai diri sendiri. Menjadi hamba uang. Diperhamba sama uang, mamon. Kalau orang itu ceritanya cuman rumahnya, mobilnya, kekayaannya, rekening banknya. Ini yang saya maksud hamba-hamba Tuhan. Saya itu makanya agak males kumpul-kumpul itu kan begitu. Selalu kumpul ketemu dan jemaatmu piro Pak saiki Pak. Bangmu ndi Pak? Mobilmu apa Pak? Omamu apa Pak? Ono kolam renang kita. Kolam lele saya bilang. Gemes saya, benar-benar saudara. Kadang-kadang saya itu gemes tuh. Itu ada kolam ikan di SMI kita buat. Kolam ikan, nggak tahu. Masih hidup nggak ikan-ikannya itu? Berapa lama saya sudah nggak ke sana. Waktu ini 500 dibuat karena kolam baru, bau semen kadang-kadang ikan bisa mati. 500 benihnya dimasukkan. Ternyata hidup, tidak ada yang mati. Baru kuasik 5.000 lebih. Tidak tahu sekarang jadi berapa ribu atau cuma tinggal berapa aja. Waktu saya terakhir ke sana sudah lumayan segini-segini udah. Padahal masukannya kecil-kecil udah. Ya lumayan lah. Selalu yang kalau ketemu tuh ngomongnya begitu aja. Mobil yang dipaksud gini. Aduh, saya sampai kadang-kadang. Itu orientasinya tanpa sadar diperhamba oleh mamon. Itu menggenapi ayat ini, saudara. Menjadi hamba uang, ya, membual, menyombongkan diri. Ada satu statement waktu sahabat fellowship kemarin, Bu Wit itu ngasih tahu, nambahkan. Kalau kita bicara kebenaran, itu bukan menghakimi. Betul. Kita harus bisa membedakan dan menggarisbawahi kata menghakimi. Kalau kita mengajarkan kebenaran atau firman Tuhan, tidak menghakimi. Saya kira betul. Di tempat ini kami mengajarkan kebenaran. Sehingga kami pun juga harus hidup di dalamnya. Pergumulan, makanya saya ngerti. Saudara. Karena saya sendiri juga pergumulan ini mau hidup dalam kebenaran ini. Lu masa Pak? Ada yang seorang saya beritahu, lu saya aja bergumul, lu masa Pak? Bapak kan pendeta. Emangnya pendeta punya jalan khusus? Di dunia aja yang ada VIP, VVIP dan sebagainya. Mau masuk surga enggak ada, enggak pandang bulu. Orang yang di bawah kolong jembatan pun kalau hidupnya sesuai firman Tuhan, mendapat tempat di surga. Konglomerat pun yang paling kaya di dunia, kalau enggak hidup sesuai firman Tuhan, enggak ada VVIP. VVIP-nya waktu dia di dunia. Ingat baik-baik saudara. Mau masuk surga itu enggak ada VVIP, enggak ada surat rekomendasi atau kata BLC atau apa itu. Enggak ada.
Tidak pandang bulu. Di dunia yang ada seperti itu. Tapi paling tidak kita tahu apa yang akan datang dunia jadinya ini. Kalau lihat ayat-ayat ini tadi, sudah ya 2 Timotius 3 ini, oh gini, apakah kita akan menemukan keadilan di dunia? Tambah tidak ketemu. Di gereja sama aja. Kalau orang-orang percaya hidup dalam datang ke hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya orientasinya mamon, ya sama saja. Jadi ke depan itu lebih parah loh saudara. Nah sekarang jalan keluarnya apa? Keadilan itu hanya pada Tuhan. Ya, banyak ayatnya, banyak. Saya cuma kutip berapa aja, ini 2 ayat ini pun kita baca ya. Ada satu lagi nanti yang kita akan bicara sebentar. Sebab Bapa Yahweh akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang kepada hamba-hambanya. Apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap dan baik hamba maupun orang merdeka sudah tiada. Ini loh, Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan merasa sayang apabila dilihatnya bahwa kekuatan mereka sudah lenyap. Artinya apa? Apa-apa itu datang pada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan beri aku kejelasan. Tuhan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau saudara dan saya mau disayang Tuhan, apa-apa itu tanya Tuhan. Apa-apa jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Ngandalkan posisi kita, ngandalkan uang kita, ngandalkan backing kita, ngandalkan semua yang ada pada kita. Pada saat kita itu berani untuk menyerahkan semua kepada Tuhan, kekuatan kita itu hilang di hadapan Tuhan. Itu loh orang-orang yang disayang Tuhan. Tuhan akan memberikan keadilannya. Yang kedua kita lihat di Hosea, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan. ILT memang menulis kebenaran. Menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru sebab sudah waktunya untuk mencari Bapa Yahweh sampai ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Mulai saat ini saudara, kalau saudara mau lingkungan saudara itu adil, mulai dari diri kita. Tabur keadilan. Kalau kita mau menuai kasih setia. Orang itu mau menuai kasih setia tapi tidak mau menabur keadilan. Nah itu tidak adil dia saudara. Makanya dia tidak mendapatkan keadilan. Egois. Mau berkat-berkatnya, tidak mau pikul salibnya. Tidak mau hidup sebagai orang benar. Firman Tuhan ajarkan, berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Mau berkat Tuhannya, tidak mau hidup benarnya. Ya tidak bisa. Mau kasih setianya, tidak mau menabur keadilan atau kebenaran. Mulai dari diri kita, tabur keadilan. Dia, udahlah urusan dia. Dia ya dia. Kita bagaimana? Itu aja. Nah, ayat ini saudara yang kuncinya ya. Bagaimana tindakan kita? Datang pada Tuhan, jangan pada yang lain. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini jelas saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ini mengaku ini datang pada Tuhan. Dia itu setia dan adil. Amplified menuliskan, secara natural eksistensi Tuhan itu adil. Eksistensi Tuhan itu adil. Jadi kalau kita cari keadilan di mana-mana enggak ketemu, datang pada Tuhan. Ini Tuhan itu setia dan adil. Memang eksistensi Tuhan itu setia dan adil. Jadi ingat baik-baik saudara, kita punya Tuhan yang adil. Adil itu artinya yang salah dihukum, yang betul diberi reward. Jangan salah tangkap, menangkap pengertian anugerah.
anugerah seolah-olah menghapus keadilan Tuhan. Enggak loh, saudara. Eksistensi Tuhan tetap adil. Memang dia kasih, setia, faithful dikatakan. Tapi adil. Banyak orang berkata, kalau Tuhan mengasihi dunia ini masa ada neraka. Masa orang Kristen diizinkan masuk neraka, gini-gini. Saudara, kita enggak ngerti, belum mengenal bahwa Tuhan kita juga adil. Artinya kalau salah ya dihukum, kalau benar diberi reward. Jadi kuncinya datang kepada Tuhan, kita akan menemukan keadilan itu. Mari kita sama-sama tunduk kepala. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa ya?